Indonesia dalam mencapai keseimbangan capaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang diduga karena peran dominan guru di satu sisi dan kurang mampu membelajarkan siswa di sisi lain. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses membelajarkan siswa atau membuat siswa belajar atau make student learn. Tujuannya ialah membantu siswa belajar dengan memanipulasi lingkungan dan merekayasa kegiatan serta menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk mengalami atau melakukannya. Ada suatu anggapan yang diyakini oleh sebagian kalangan bahwa orang yang mengajar cukup hanya menguasai materi atau ilmu yang akan diajarkan. Dengan menguasai materi saja, diyakini dapat mengajar dengan baik. Anggapan ini kurang tepat karena mengajar bukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk menyampaikan ilmu atau transfer of knowledge, tetapi juga dimaksudkan untuk penanaman nilai-nilai, transformation of values. Idealnya, transformasi nilai yang bersifat edukatif ada komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran merupakan setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari untuk suatu kemampuan, keterampilan, dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan konsep tersebut, dalam kata pembelajaran terkandung dua kegiatan, yaitu belajar dan mengajar. Mengajar adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya membelajarkan siswa agar berkembang potensi yang ada pada dirinya. Ini berarti bahwa pembelajaran menuntut terjadinya komunikasi antara dua arah atau dua pihak. Berdasarkan ketiga konsep tentang pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Istilah pembelajaran menurut Yusuf Hadi Miyarso merupakan paradigma baru yang menekankan pada prinsip keragaman peserta didik atau pembelajaran dan menggantikan istilah pengajaran atau mengajar yang menekankan pada prinsip keseragaman. Komponen dasar pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan hal yang kompleks dan sistematik. Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen atau sistem yang menjadi satu kesatuan, saling berinteraksi dan berkaitan satu sama lain. Menurut Sutopo, pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen, yaitu siswa, guru, tujuan, materi, metode, sarana atau alat, evaluasi, dan lingkungan atau konteks. Tidak ada satupun komponen dari kedelapan komponen tersebut yang dapat dipisahkan satu sama lain karena dapat mengakibatkan tersendatnya proses pembelajaran. Untuk mewujudkan hal tersebut minimal harus ada 5 komponen dasar, yaitu tujuan mengajar, materi pembelajaran, metode atau teknik, dan teknik perlengkapan dan fasilitas, dan evaluasi. Pembelajaran adalah proses utama pendidikan, interaksi guru dan murid secara dialogis dan kritis menjadi penentu efektivitas program pembelajaran. Oke. Sampai di situ dulu. Aslinya sampai mana? Sampai halaman berapa? Sampai halaman 12. 13. Tunggu dulu ya. Ada pertanyaan tentang itu? Tentang yang dibaca? Kita masih belajar konsep ya. Konsep pembelajaran. Kalau disebut pembelajaran berarti dua arah. Ada yang belajar, ada yang mengajar, dan ada materi ajar, bahan ajar. Baru disebut dengan pembelajaran. Kalau satu arah berarti hanya belajar saja. Kalau gurunya saja berarti hanya mengajar saja. Tapi ini lengkap. Konsep pembelajaran ya. Konsep pembelajaran. Sebenarnya dalam Islam
konsep pembelajaran itu dalam Islam maupun ilmu lain kan yang diisi cuma 3 tuh. Yang pertama kognitifnya. Apa itu kognitif? Akal. Kecakapan kita tentang materi, hafalan kita, pengetahuan kita itu semua kognitif. Akal yang menjangkau. Cuman akal itu kan tak nampak bendanya. Yang nampak bendanya otak. Nampak ada akal di diri manusia tuh? Yang nampak? Ya, otaknya. Maka disebutlah kecerdasan akal. Itulah yang disebut dengan kognitif. Kecerdasan akal atau EQ. EQ-mu berapa? Artinya akalmu berapa? Artinya otakmu berapa? Itu EQ-nya ya. Kalau dari segi kualitas atau kuantitas disebutlah dia dengan kognitif, akal, ilmu. Berarti kalau kita sebut orang itu berilmu, yang dimaksud yang berilmu itu apanya? Hatinya, kemudian akalnya atau amalnya. Si siapa namanya nih? Zahra ini berilmu. Berarti yang ditunjukkan akalnya. Belum tentu dia beramal. Ada enggak orang Amerika profesor? Oh banyak. Beramal ibadah ada dia? Ya enggak. Jadi satu kesatuan, orang yang berilmu ya berilmu saja. Sudah, itu yang diisi, namanya kognitif. Maka mengisi kognitif itu ada di buku kita nih, Transfer of Knowledge, halaman 3. Kan ada tuh. Berarti kita mengajar, yang pertama kita isi akalnya dulu. Tapi cukupkah sampai di situ? Kognitif saja? Tidak. Maka masuklah kita ke ranah afektif. Afektif itu apa? Sifat, adab, bendanya hati. Apabila baik hati seseorang, baiklah perbuatannya, baiklah afektifnya. Insoluhat soluhal jasadukul kullu. Kalau dia sudah baik, yang satu itu kolb itu afektifnya semua baik. Yang dihasilkan itu kan disebut adab, akhlak. Tangan yang dihasilkannya akhlak. Ya enggak? Kalau dia mencuri berarti akhlaknya buruk. Pakai apa? Pakai tangan kan. Tapi yang merintah tangan ini siapa? Iya, hati. Itu bendanya tuh. Hati yang dicampur dengan akal tadi. Jadi akal dengan hati itu bercampur dia. Makanya berkaitan. Makanya harus diajari nanti kognitifnya itu, ilmunya itu yang mendatangkan ketakutan kepada Sang Pencipta. Orang makin cerdas belum tentu takut sama Sang Pencipta kan. Kalau dia sudah takut, kemudian afektifnya kita isi, hatinya kita isi, hatinya menjadi baik. Ketika dia ingin berbuat kejahatan, dia takut dia. Di otaknya sudah ada, oh saya kan tidak berbuat baik, saya kan akan kena hukum. Itu kan tidak boleh. Didorong oleh hati tadi, merasa dia kan, qalb tadi. Lahirlah adab, lahirlah akhlak. Akhlak itu pun umum. Semua yang kita lakukan itu akhlak. Akhlak yang bagaimana? Ada akhlakul karimah, ada akhlak mazmumah.
apapun yang keluar dari tangan kita, dari mata kita, dari cara jalan kita, dari kita menilai orang, itu semuanya akhlak. Maka afektif, adab. Yang ketiga, psikomotor. Psikomotor ini penting. Ada anak kalau belajar fikih nilainya 90, tapi wudhunya tak betul. Kalau ditanya dia masalah sholat, ujian tentang sholat, mau ujian lisan, mau ujian tulisan, nilainya 100. Tapi anak tuh nggak sholat dia di rumah. Itu namanya psikomotor. Ya, ini bergabung. Apa yang sudah dia ketahui diamalkannya enggak? Kognitifnya harus adil. Dia jadi pemimpin, diamalkannya enggak? Guru, kognitifnya mencerdaskan bangsa. Setelah dia jadi guru, diamalkannya enggak? Kognitifnya dia diisi. Kita harus menjadi orang yang berguna bagi bangsaku. Setelah jadi pejabat, diamalkannya enggak? Korupsi dia kan? Berarti apa yang dikognitifkan belum tentu. Kenapa? Karena ininya kurang. Iya. Orang yang korupsi itu kan tinggi kognitifnya tuh. Pintar itu. Dokter-dokter tuh. Ada yang profesor tuh, menteri itu. Tapi kenapa bisa korupsi? Miskin hatinya. Miskin hatinya. Hartanya yang kaya, hatinya miskin. Cintanya kaya, bukan miskin cinta dia. Dia cukup kadar kecintaannya kepada anaknya, kepada istrinya kan, kepada pani. Ini siapa namanya? Dila. Nah, kepanjangannya di mana? Kira di laut atau di bukit gitu kan. Dila, kepanjangannya apa? Di laut, Pak. Di langit. Namanya Diha, kepanjangannya di hatimu.